Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas PancakeSwap. Ini adalah sebuah DEX yang sangat menarik dan memiliki kegunaan yang sangat banyak. Makanya kemungkinan saya akan membuat beberapa part ya khusus untuk PancakeSwap ini karena potensinya yang sangat-sangat luar biasa. Sayang sekali ketika saya hanya membahas secara sekilas saja, tidak mendalam, karena kita bisa menggali berbagai macam manfaat yang ada di dalamnya dan tentunya saja bisa kita manfaatkan untuk meraih cuan, dan cuannya juga nggak main-main ya, sangat besar sekali. Ini adalah situs resminya di pancakeswap.finance, silahkan dilihat ya. Jadi PancakeSwap itu fungsi utamanya adalah DEX ya, Decentralized Exchange. Dunia exchange kripto itu ada dua, yaitu ada centralized exchange seperti Binance, kalau di Indonesia ada Toko Kripto, ada Pintu, ada Indodax, yang artinya sebuah badan resmi yang terdaftar di suatu negara yang orang-orangnya jelas dan memiliki badan hukum yang jelas. Nah, kalau DEX itu Decentralized Exchange itu pengembangnya itu anonymous, nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti yang diperkenalkan adalah softwarenya yang memang berfungsi dengan baik, dan ini sudah diaudit juga oleh Certix dan hasil auditnya lulus ya. Artinya ini adalah DEX yang berfungsi dengan baik. Itulah kenapa PancakeSwap itu tergolong aman untuk dimanfaatkan sebagai exchange kita, Sobat Investor. Meskipun PancakeSwap itu tergolong baru ya, karena kalau kita lihat di situs CoinMarketCap data terlama tentang PancakeSwap itu di tanggal 30 September tahun 2020 ya. Jadi exchange ini belum ada 1 tahun. Tapi ternyata meskipun tergolong baru, PancakeSwap ini sudah menduduki peringkat ke-33. Ini adalah peringkat yang sangat bagus menurut saya, membuktikan bahwa PancakeSwap ini memiliki potensi yang sangat besar, Sobat Investor. Ini di situsnya disebutkan juga bahwa PancakeSwap sudah memiliki user sebanyak 2,8 juta. Wow. Dan memiliki total transaksi mencapai 31 juta transaksi dalam 30 hari terakhir ya. Jumlah dana yang di stake itu juga nggak main-main, sampai 11 miliar dolar. Ini gede sekali. Market capital dari PancakeSwap sendiri sebenarnya baru 4,9 miliar dolar, tapi ternyata dana yang di stake itu mencapai 11 miliar dolar, yang artinya dana yang di stake itu udah jauh lebih besar daripada market capital dari PancakeSwap ini sendiri. Ini artinya banyak orang yang mempercayai PancakeSwap, Sobat Investor. Nah, ini adalah kelebihan utama PancakeSwap dibandingkan dengan exchange yang centralized ya. Kita bandingkan dengan salah satu saja seperti Toko Kripto. Kalau kita ingin mendaftar di Toko Kripto, kita harus melampirkan KTP, terus menyediakan data diri dan sebagainya. Itu adalah khas dari centralized exchange. Tapi kalau decentralized exchange seperti PancakeSwap ini, kita tidak perlu menyajikan data pribadi apapun, completely anonymous. Kita cuma tinggal siapkan wallet kita, bisa pakai MetaMask atau pakai Trust Wallet contohnya, dan setelah kita membuat wallet kita, dan membuat wallet juga nggak perlu data diri sama sekali ya. Mungkin kalau Sobat Investor belum tahu caranya, silahkan komen di bawah, mungkin akan saya buatkan video berikutnya tentang cara membuat wallet. Nah, setelah walletnya jadi, kita tinggal menghubungkan walletnya itu dengan PancakeSwap dan selesai. Kita langsung bisa melakukan transaksi, jadi completely anonymous. Ini sangat bagus sekali Sobat Investor, sangat cepat dan simple. Jauh lebih simpel dari ketika kita mendaftar di centralized exchange. Nah, ini adalah fitur utama yang membuat orang itu sangat menyukai PancakeSwap, adalah earn passive income with crypto. Ya, kita bisa benar-benar mendapatkan passive income dari PancakeSwap ini dengan cara staking atau farming di PancakeSwap. Dan persentasenya atau APY-nya atau annual percentage yield-nya juga nggak main-main. Ini bisa sampai 276%, ini sampai 82%, dan banyak sekali, yang menjadikan PancakeSwap itu sangat potensial dijadikan sebagai ladang cuan kita, Sobat Investor. Apalagi bagi investor yang bertipe hodl ya, yang membeli kripto dan kita hold untuk jangka panjang. Sayang sekali ketika kripto kita taruh saja di wallet dan nggak kita kembangkan. Jauh lebih bagus ketika kita mengembangkan dengan menjadikannya sebagai liquidity pool atau menjadikan sebagai staking, Sobat Investor. PancakeSwap memiliki token yang menjadi mata uang utamanya, yaitu Cake ya, dan Cake ini untuk sekarang sebenarnya tidak memiliki max supply, jadi supply-nya terus bertambah. Tapi bukan berarti
Cake ini adalah token yang inflasi karena Cake ini secara berkala di burning dan developernya sendiri juga berfokus agar nantinya Cake itu semakin menjadi token yang deflasi, artinya nilainya akan terus naik. Loh, kok bisa? Ya karena jumlah token yang diciptakan lebih sedikit daripada jumlah token yang di burning, sobat investor. Nah, kita lihat di sini datanya, total supply yang beredar sebanyak 222 juta token dan yang sudah di burning itu mencapai 228. Wow. Seriously, jumlah yang sudah di burning lebih banyak daripada jumlah total supply beredar sekarang. Jadi memang developer dari PancakeSwap ini bener-bener berusaha untuk menjadikan PancakeSwap ini token yang deflasi, sobat investor. Lanjutnya dengan market capital sekarang mencapai 5 miliar dolar dan dengan biaya gas itu sebesar 15 token per blok. Nah, sekarang lanjut kita bahas roadmap-nya dulu ya. PancakeSwap ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan contohnya Uniswap ya, karena memiliki fees yang sangat rendah. Kenapa? Karena PancakeSwap ini didirikan di atas Binance Smart Chain yang memang memiliki gas fees yang sangat rendah dibandingkan dengan Ethereum. Nah, Uniswap dan PancakeSwap itu adalah DEX yang berada di atas platformnya Ethereum, yang artinya biaya gasnya itu lebih tinggi daripada PancakeSwap. Dan karena kita hanya menghubungkan wallet kita, artinya sebenarnya dananya itu masih ada di wallet kita ya. Jadi karena PancakeSwap tidak menyimpan dana kita, jadi kita tetap memiliki 100% dari dana di wallet kita, sobat investor. Kelebihan selanjutnya adalah earn, yaitu kita bisa mendapatkan token dan passive income tentunya dengan fitur earn ini. Fitur earn ini sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Syrup Pools. Syrup Pools itu adalah staking. Kita bisa men-stake kripto kita agar mendapatkan reward, dan rewardnya itu adalah token Cake. Dan selanjutnya ada farming ya. Farming itu kita menyediakan kripto kita menjadi liquidity provider dan mendapatkan Cake. Kalau di atas ini bisa dalam bentuk kripto yang lain, bisa mendapatkan BNB atau kripto-kripto yang lain, tapi kalau yang di farming itu hanya Cake saja, dan menurut saya itu juga sangat bagus sih. Dan tentunya ketika kita menjadi liquidity provider, kita juga akan bisa mendapatkan trading fees, yaitu biaya transaksi yang akan diberikan kepada kita sebagai penyedia liquidity provider, sobat investor ya. Nah, coba kita langsung ke ini ya, ke contohnya saja. Ini adalah farming ya, dengan kita bisa menjadi liquidity provider di sini. Contohnya saja kita menjadi LP untuk Cake BNB. Kita lihat di sini, kita akan mendapatkan reward berupa token Cake dan juga fee-nya ya, sobat investor. Dan jumlahnya juga enggak main-main. APR-nya ya, atau annual percentage rate-nya itu mencapai 39%. Tapi kalau kita benar-benar ingin mencoba untuk mendapatkan APR yang tinggi, kita tinggal searching di sini dan kita klik APR. Nah, kita akan disortir berdasarkan APR yang paling tinggi yang ada di platformnya PancakeSwap. Dan untuk farming, APR tertingginya itu ada di ETH BUSD, di mana APR-nya itu mencapai 147%. Wow, ini luar biasa sekali sobat investor, APR yang setinggi ini. Silahkan sobat investor memilih sendiri yang mau men-staking liquidity provider-nya itu di exchange yang memiliki APR yang tinggi atau yang paling banyak digunakan, sobat investor. Nah, selain sebagai liquidity provider di exchange, kita juga bisa melakukan staking Cake kita, token Cake kita, dan mendapatkan reward. Dan yang terbaik, salah satu yang terbaik menurut saya adalah ini ya, atau stake. Kita bisa men-staking token Cake kita dan kita bisa mendapatkan APY atau annual percentage yield itu mencapai 82%. Nah, caranya gampang ya, untuk baik farming, staking, yang pasti kita harus menghubungkan wallet kita. Di sini akan saya contohkan. Untuk menghubungkan wallet kita itu sangat gampang sekali, yaitu kita hanya perlu mengkonekkan wallet kita. Di sebelah kanan atas kita tinggal klik connect wallet. Nah, di sini ada pilihan wallet-wallet yang bisa di-connect ya. Di sini saya akan contohkan untuk mengkonekkan dengan wallet MetaMask saya. Saya sudah membuat MetaMask, caranya sangat gampang. Jika kalian belum tahu, silakan komen di bawah. Mungkin saya akan buatkan tutorial cara membuat wallet di video selanjutnya ya. Untuk mengkonekkan, kita tinggal klik MetaMask kita dan done, selesai. Udah terkonek gitu aja. Simpel sekali kan, dan kita langsung bisa menambahkan liquidity-nya kita. Kita tinggal memilih contohnya di sini BNB kepada Cake contohnya. Nah, di sini dengan kita menjadi liquidity provider token ini, kita akan bisa mendapatkan reward sebesar 0,1% dari setiap transaksi, sobat investor.
Kedepannya saya akan membuat beberapa video terpisah ya mengenai fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan cuan dengan cara yang sangat nyaman dan simple, baik farming ataupun staking ataupun liquidity provider. Tapi untuk sekarang gambarnya sudah cukup jelas ya, bahwa dengan kita menjadi liquidity provider saja kita akan mendapatkan reward yang sangat bagus sobat investor. Sekarang kita coba lihat di CoinMarketCap untuk PancakeSwap sendiri ya, sudah saya jelaskan tadi bahwa peringkat sekarang di 33, yang artinya PancakeSwap ini tergolong proyek yang sangat bagus dan dipercaya banyak sekali investor. Untuk harga satu token cake sekarang itu berada di $22, bahkan dalam satu hari terakhir sudah naik sampai 3% sobat investor. Untuk market capital sendiri ya sekarang di 4,9 miliar dolar, atau kalau dalam rupiah itu sebesar 70 triliun rupiah sobat investor. Nah, token cake ini sendiri sebenarnya sekarang supply-nya mencapai 222 juta cake. Untuk harga tertingginya itu pernah mencapai harga $44, atau sudah turun dari titik tertingginya sebesar 49%. Wow, artinya ini adalah diskon yang cukup besar bagi siapapun yang tertarik untuk mulai berinvestasi di token cake ya. Dengan harga tertingginya itu dicapai di tanggal 30 April tahun 2021. Jadi kalau kita berinvestasi di token cake ini seperti double combo ya, harga tokennya sendiri naik, ditambah lagi kita bisa mendapatkan manfaat berupa staking dan juga menjadi liquidity provider. Tapi kembali saya ingatkan, kalau untuk berinvestasi itu jauh lebih bagus ketika kita melakukannya dalam jangka yang panjang, karena jangka pendek bisa saja harga token cake itu naik turun ya, seperti ini, turun kemudian naik lagi, dan sekarang juga dalam beberapa waktu turun dan sekarang lagi naik. Jadi pastikan ketika kita berinvestasi, time range-nya kita setting untuk jangka waktu yang lebih panjang, minimal banget 1 tahun. Karena saya yakin ketika kita meng-hold sebuah token yang bagus selama minimal 1 tahun, saya yakin kemungkinan cuannya akan cukup besar sobat investor. Jadi itu pendapat saya mengenai token PancakeSwap. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian juga tertarik untuk berinvestasi di sini atau masih menimbang-nimbang? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya, yang mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual koin apapun. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.